untuk mendengarkan berkata-katalah Tuhan. Apa yang Tuhan mau hendak sampaikan pada hari ini, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, lewat bibir lidah hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi kami ya Tuhan. Oh, kami mau diperbarui, kami mau dirubah karakter kami. Tegur, bangunlah diri kami Tuhan, supaya nama-Mu terpuji dan termulia di gereja Tuhan di tempat ini. Bangunlah diri kami ya Tuhan, bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, supaya nama Tuhan semakin hari semakin dimuliakan di dalam hidup kami, di dalam gereja Tuhan, di dalam hidup umat Tuhan. Diberkati umat-Mu, diberkati gereja-Mu Tuhan, karena ada Roh Kudus ada di tempat ini. Yesus Kristus berkuasa di tempat ini. Allah kami dahsyat di tempat ini. Terpuji nama Tuhan, ajaib kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Segala penguasa dari roh jahat, rohani melayang, roh ngantuk, aku tolak dalam nama Yesus. Roh bimbang, roh cemas, roh tidak percaya, aku nyahkan demi nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, haleluya. Urapi bibir lidah hamba-Mu, taruh firman-Mu dalam bibir lidah hamba-Mu, sehingga setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini dengan luar biasa, ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang miskin menjadi kaya, yang susah dihiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus Kristus, yang miskin menjadi kaya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Yang belum punya rumah Kau berikan rumahnya. Haleluya. Dalam persatukan hati kami, oh suami-suami istri, dalam nama Yesus, anak-anak, kaum bapa, kaum muda, satukan hati kami menyembah memuji Engkau di tempat ini Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kami serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Kerja buka hati kami semua Bapa, buat kami mengerti, turun hikmat-Mu pada kami Tuhan Yesus, untuk mengertikan akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah jalan bagi kami, kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Bapa, berfirmanlah Tuhan saat ini kepada kami, dalam nama Yesus kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 7, mulai ayat 7 sampai 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Cari, maka kamu akan mendapat.
ketaklah akan pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Setiap kita berdoa, kita mau supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita baca secara bersama, saya membaca ayat ganjil dan semua hamba Tuhan, umat Tuhan baca ayat genap. Kita mulai. Berikutnya di sini saya lihat hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Mari sama-sama. Jadi jika kamu yang jahat, kamu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi pada minggu ini Tuhan Yesus berkata dan menyuruh kita, apa yang kita inginkan, mintalah. Enak kan, tinggal minta aja. Karena firman Tuhan kata, pasti kamu mendapat. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita sudah mengenal Bapa kita, Yesus Kristus, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang patut kita sembah, yang kita puji, yang kita muliakan. Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang luar biasa, saudara. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 4 ayat 4 ya. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Raja Daud berkata, apabila aku berseru kepadanya. Ingat ini kuncinya. Berarti kita punya iman kepada Yesus Kristus. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, kalau kita berseru di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jadi kalau kita berseru dalam nama Yesus, Allah itu mendengarkan kita. Seperti dalam Matius tadi berkata, mintalah. Matius 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu.
Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, kuasa Yesus itu ada pada kita, saudara. Bekerja dalam diri kita. Apa yang kita katakan itu jadi dengan kuasa Yesus. Saya banyak perkataan saya itu jadi. Karena saya percaya bahwa Yesus Kristus bersama saya. Satu kesaksian saya, anak saya Jeremia waktu berangkat mau kuliah, saya berkata kepada Jeremia, berusahalah kau menjadi beasiswa di sana. Itu suatu pertolonganmu kepada kami. Menjadi beasiswa. Ternyata terkabul, saudara. Luar biasa. Kalau kuliah di ITB, biayanya 20 juta 1 tahun. Malah lebih dari uang kuliah yang dia kasih. Kasihnya lagi uang makannya 1 juta 1 bulan. Itu luar biasa kalau kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, semua kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, buktikan dalam diri kita. Apakah kita sudah percaya kepada Yesus Kristus? Kalau sudah percaya, minta apa yang kita inginkan. Perkataan kita itu sudah berkuasa, saudara. Jadi bulatkanlah iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan lagi menyimpang ke kiri dan ke kanan. Amin. Karena nama Yesus itu adalah berkuasa. Raja Daud saja berkata tadi, apa yang kuminta di dalam namanya. Dia mendengar, Allah itu mendengarkan dia. Amin. Mendengarkan aku. Ya, amin. Amin. Jadi di dalam nama Yesus Kristus kita harus yakinkan, kita percaya, kita akan menerima. Amin. Karena kuasa namanya itu berkuasa, saudara. Apapun masalah dalam hidup kita, kita singkirkan dengan nama Yesus. Apapun yang kita butuhkan, minta dalam nama Yesus. Amin. Setiap kita berdoa harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan namanya Yesus Kristus adalah berkuasa dan terlaksana dan tercapai, saudaraku. Amin. Oleh karena itu, mari kita setia dan taat beribadah kepada Tuhan kita, karena Allah itu selalu memperhatikan kita apabila kita setia, saudara. Dia tetap melindungi kita dan memberkati kita dan memelihara kita, dan kasih-Nya yang tak putus-putusnya kepada kita. Jadi Tuhan ingin supaya kita selalu meminta kepada-Nya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita baca lagi ayat 7 tadi. Mintalah,
maka kamu akan diberikan kepadamu. Kita disuruh tinggal meminta. Mintalah. Memintanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Sepenuhnya hidup kita berikan kepada Tuhan. Karena ada lagi ayat firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Luar biasa kan? Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi. Capek kita itu berikan kepada Tuhan. Apa letih kita, apa beban kita dalam hidup kita, kita datang kepada Tuhan dan kita serahkan semua, kita laporkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, ini masalahku Tuhan. Tolong aku Tuhan Yesus. Pasti Tuhan tolong saudara. Sebelum kita sampaikan pun, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, Dia memberi kelegaan kepada kita. Dia memberi pertolongan. Dia memberi jalan keluar saudara. Percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dialah satu-satunya Allah yang penuh kasih. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Dia juru selamat kita. Dialah jalan keselamatan bagi hidup kita. Dialah jalan kebenaran bagi hidup kita. Firman-Nya adalah menerangi jalan kita. Jadi buktikan saudara dalam hidup kita bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan kita keluar, kita beritakan nama Yesus itu adalah Allah yang datang dari surga menjelma jadi manusia, dan Dialah menjadi juru selamat kita. Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Banyak orang belum percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Banyakkan orang mengatakan Dia kan manusia biasa. Dia kan nabi. Sebenarnya bukan demikian, tapi Dia Allah yang menjelma jadi manusia. Memang Allah itu merupai manusia, karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu dalam Kejadian. Pertama kali diciptakan manusia, diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu mari percayalah kepada Yesus Kristus bahwa Dialah Allah kita. Dia yang menciptakan kita, Dia yang memelihara kita, Dia yang melindungi kita, Dia yang memberkati kita, Dia yang membuat kita berhasil. Amin. Inilah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kami serah. Haleluya. Salam. Haleluya. Luar biasa saudara. Firman Tuhan berkata, mintalah maka engkau akan menerimanya. Haleluya. Kalau di dalam Yohanes katakan ya, haleluya, hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus,
Makanya kalau berdoa itu hanya dalam nama Yesus yang berkuasa, saudara. Hanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Saya tambah satu ayat lagi, sedikit lagi ya. Yohanes 15. Haleluya. Siapa yang berhak meminta? Siapa yang berhak meminta kepada Tuhan? Siapa yang berhak meminta uang kepada orang? Siapa yang berhak meminta uang kepada orang tuanya? Coba. Siapa yang berhak minta uang? Siapa yang berhak bertanggung jawab kepada anaknya? Iya kan? Siapa yang bertanggung jawab kepada anak? Dan siapa yang berhak meminta uang kepada orang? Meminta hak kepada orang tuanya? Anak. Yang berhak meminta yang berhak meminta tanggung jawab kepada orang tuanya hanya anak, saudara. Hanya anak kita yang berhak meminta tanggung jawab kepada kita. Nah, ini kan. Dan siapa yang bertanggung jawab kepada anak? Bapa. Amin. Bapa. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Siapa yang berhak menerima tanggung jawab? Hanya anak kepada Bapa, ya. Siapa yang bertanggung jawab kepada anak? Bapa. Demikian juga kita kepada Tuhan. Demikian juga kita kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan 15, Yohanes 15 ayat 7. Apa katanya? 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini, saudara. Berarti siapa yang berhak tadi? Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan ada di dalam kita. Makanya coba, adakah ayat renungan saudara? Adakah ayat emas yang saudara renungkan? Coba, siapa yang ada ayat emasnya? Jangan nanti kita mengaku anak Tuhan tapi nggak pernah ada ayat renungan, ayat emas di dalam diri kita. Sebagai pedoman kita untuk meminta kepada Bapa. Coba, ada yang punya ayat emas dalam diri saudara? Ini sekarang. Kalau saya, saudaraku, banyak ayat emas saya. Ketika saya sakit, apa saya bilang? Tuhan sembuhkan aku. Tuhan sembuhkan aku. Aku belum selesai pekerjaanku dalam dunia ini. Melayani Tuhan. Aku mau supaya lebih banyak lagi jiwa yang aku selamatkan. Dan anak-anak juga, aku mengarahkan mereka, namun Engkau yang memilih dan memanggil. Aku mengarahkan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, berkat menjadi anak-anak Tuhan teristimewa bagi kemuliaan Tuhan. Umur panjang berikan aku, itu janji Tuhan. Umur panjang ada di tangan kananku, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiriku. Ayat emas, saudara. Jika aku tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki tadi. Aku minta Tuhan, aku tahu firman-Mu di dalam aku. Maka apa yang aku bilang? Firman-Mu berkata. Apa firman Tuhan berkata? Jikalau aku merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka aku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Sekalipun musim kemarau, sekalipun musim penghujan, maka berkat Tuhan tetap mengalir. Katakan amin. Itu ayat emasnya, saudara. Aku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon yang ditanam di tepi aliran air tidak pernah mengalami kekeringan. Pohon ditanam di sungai, apa pernah bisa kekeringan?
Demikian orang-orang yang tetap di dalam Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau ada firman Tuhan di dalam kita, dan kita tinggal di dalam Tuhan, dengar-dengaran suara Tuhan, maka tidak akan pernah kekeringan, tidak akan pernah kekurangan. Ada saja selalu jalan berkat, saudara. Tuhan selalu buka jalan bagi kita. Ini kuncinya, tinggallah di dalam Tuhan dan firman-Nya kita renungkan. Makanya harus punya Alkitab. Ketika saudara mendengar firman Tuhan saat ini, catat saudara. Buat tandanya, nanti baca lagi di rumah, renungkan. Imani, yakini, maka itu terjadi dalam hidup saudara. Maka kalau saya ibadah, saudara, saya buat catatan saya. Saya tandai di Alkitab saya kotor. Alkitab ini kotor hati, karena isinya itu yang perlu direnungkan, dicatat. Maka orang Kristen itu kalau mau berhasil harus punya Alkitab. Harus punya Alkitab, saudara. Karena firman Tuhan adalah sumber dari segala sumber berkat. Adakah ada sama jangan nanti orang Kristen tapi nggak ada satu pun tahu firman Tuhan. Ketika kita susah, menderita, apa kata firman Tuhan tadi? Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Serahkan kepada Tuhan beban kita. Jangan kita nanti sudah di dalam Tuhan tapi tetap memikul beban. Kita sudah naik pesawat, kan? Kita sudah naik pesawat, kan enak saudara. Tapi ada tadi barang kita junjung di pesawat. Kita terus junjung di pesawat barang itu. Ada tadi mungkin kita bawa jeruk ke Jakarta 20 kilo atau 30 kilo. Kita junjung terus. Lalu kita duduk di pesawat tapi kita junjung ini. Berat enggak? Berat? Ya berat. Makanya lepaskan itu. Kalau kita sudah duduk di pesawat, lepaskan supaya pesawat itu yang membawa, taruh di bagasi, saudara. Ya enggak berat lagi. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, jangan lagi pikiri. Berikan itu kepada Tuhan. Tuhan yang mikul, Tuhan yang angkat beban kita tadi. Tuhan angkat beban kita itu. Amin. Itu orang percaya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Ayat 8, lihat ayat 8, apa kata ayat 8? Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-murid. Nah, kita berbuah banyak, saudara. Haleluya. Inilah firman Tuhan ya. Jadi marilah kita tinggal di dalam Tuhan, maka apapun yang kita inginkan Tuhan akan berikan. Jadi kalau adalah beban kita, ada masalah kita, ya, ada masalah kita, mari kita tanggalkan. Jadi tugas kita bukan hari Minggu saja, ke gereja. Setiap hari kita berdoa. Ibu-ibu yang nggak bisa bekerja, doakan suami. Doakan suami, setiap pagi doakan suami. Percaya. Baca Alkitab, baca renungkan firman Tuhan itu. Ucapkan terus firman Tuhan itu, ucapkan. Karena firman Tuhan itu sering-sering diucapkan, jadi berkat bagi kita. Bagi orang yang mengucapkannya. Jangan ada pula bahasa, jangan ucapkan dengan sembarangan. Ucapkan saja setiap saat. Dan percayai, saudara. Amin. Iya. Mari setia kepada Tuhan. Bapak-bapak, bimbing istrinya datang pada Tuhan. Mungkin ibu-ibu masih ragu.
Doa-doa, hari Minggu ini ada lagi dapat berkat. Hari ini rezeki. Berapa setiap hari, Minggu kita dapat sekian-sekian. Haleluya. Saudaraku, kalau kerja hari Minggu tapi di hari lain nggak bekerja, gimana? Rugi nggak? Untung-untung nggak kita sakit. Kalau sakit lagi, uang habis, kerja pun tak bisa. Maka istri-istri pujuk suami, berdoa. Saya juga salah. Ini kakak bapak ini sudah meninggal. Ketika dia sakit, koma, datang anak kita Yesa, suruh doa puasa kakak itu, suruh anaknya doa puasa, katanya. Enggak, aku bilang pula, ini udah meninggal. Makanya suara Tuhan harus disampaikan, saudara. Ini udah meninggal, suruh doa puasa anaknya, suruh doa puasa anaknya. Jadi kalau ada doa yang belum dijawab, doa puasa, doa terus. Nggak akan mustahil bagi Tuhan. Kalau mau diperbaharui hidupnya, mau diberkati, tidak menjadi orang miskin untuk selamanya, berdoa. Orang yang labor, berdoa dan bekerja, saudara. Yang membuat miskin itu iblis. Tuhan nggak mau biar kita miskin. Tuhan mau kita hidup berkelimpahan. Yang membuat miskin itu iblis. Iblis pembunuh, membunuh, membinasakan, mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Tapi Tuhan mau kita hidup berkelimpahan. Lihat satu ayat lagi ya. Yohanes 10 ayat 10. Lihat Yohanes 10 ayat 10. Ya. Jadi kita harus lawan iblis ini, maka dia lari daripadamu. Jangan biarkan dirimu dipermalukan oleh iblis. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Guru besar Tuhan, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan mau kita hidup berkelimpahan. Iblis mau mencuri hati, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan mau kita hidup berkelimpahan. Ada sukacita yang melimpah, ada kesehatan yang melimpah, ada damai sejahtera yang melimpah, ada kekayaan, ada berkat. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Kakak ini yang meninggal ini uangnya banyak, saudara. Kakaknya pendeta ini uangnya banyak, tapi dia mati, naik tensinya, berarti ada pikiran. Naik tensinya koma, naik tensinya bawa ke rumah sakit, di ruang ICU. 2 minggu di ruang ICU, meninggal. Kurasa banyak sudah, belum kami tanya berapa biayanya itu, tapi sudah pasti banyak. Jadi kita tiap hari bernapas, saudaraku, kita dibantu, kita gratis bernapas, sudahkah? Bagaimanakah saudara? Apakah mengucap syukur setiap pagi? Kita gratis bernapas. Kurasa itu di ruang ICU per jam dia. Kalau dulu 25.000, 25 berapa ya? 250.000 per jam. Kalau sekarang berapa? Baik. Sekarang kita ini gratis bernapas. Apakah pernah mengucap syukur? Dia itu 2 minggu dia di ruang ICU. Kakak ini. Baru semalam meninggal. Hari ini dikubur. Ya, tapi kita ibadah dulu. Kayak kita tetap menghormati Tuhan. Amin. Akhirnya, saudara kami siap ini ke sana. Karena jam 3 harus dikubur kakak itu. Nah, tapi kita selalu utamakan Tuhan. Kenapa ada orang gara-gara ladang cari uang tidak ke gereja? Ini meninggal saja saudaranya, kakaknya. Kami ke gereja dulu. Meninggal mertua, kami ke gereja. Bapak saya pun meninggal, kami ke gereja. Adik saya meninggal pas 25 Desember di Natal, kami Natal. Karena kita selalu harus mengutamakan Tuhan daripada saudara kita. Itu firman Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan daripada anak kita. Kita harus mengutamakan Tuhan daripada cari
harta dunia ini, saudara. Tuhan dulu, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau Tuhan selalu kita pertama cari, maka semua akan ditambah. Matius 6 ayat 33, lihat, sampai lagi ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita utamakan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Apa itu? Semua apa yang kita perlukan. Kita perlu pakaian, kita perlu rumah, kita perlu makanan, kita perlu bersosial. Apa kita perlu bersosial? Kita perlu uang kalau bersosial. Apa itu sosial? Datang mendatangi keluarga, mendatangi orang tua, mendatangi saudara kita. Ini sebentar lagi kami ke sana, ke kampung. Ya, pakai biaya enggak? Pakai biaya, saudaraku. Harus kita pakai ongkos ke sana, kan? Sampai di sana harus kita berikan sumbangan kita. Tapi semua itu Tuhan sediakan bagi setiap orang yang pertama-tama cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu dan kepada saya. Katakan amin. Nah, ini. Jadi cari utamakan dulu Tuhan. Amin. Atau tadi seperti ini nggak seberapa kok. Kalau nggak seberapa, yuk kita pulang saja, nggak usah kita ibadah. Ayo kita pulang kampung, nggak gitu. Seberapapun ya, saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan selalu dalam dirimu, aku berharga di matamu Tuhan. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Amin. Iya, maka seberapa pun dah hadir, kita tetap beri makan firman Tuhan. Haleluya. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Makanya jangan anggap saudara itu, jangan rendah hati. Rendah hati bagus, jangan rendah diri. Karena kita orang yang datang kepada Tuhan berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Ini firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Makanya ini apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Ini tugas kita, cari dulu kerajaan Allah. Mari bawa istri-istri, bawa suami kepada Tuhan. Jangan biarkan mereka di hari Minggu cari uang. Boleh cari uang, sebenarnya tidak boleh hari Sabat, tapi lebih baik juga kalau setengah 2 jam di gereja daripada hanya cari uang saja. Kita menganggap ada untung ya, dapat satu hari ini 200.000. Tapi kita tidak tahu bagaimana jalan keluarnya nanti uang itu. Kita tidak tahu. Makanya mari di hari Minggu kita mari sekarang sudah bebas beribadah, saudara. Ajaklah teman-teman kita, suami, istri, anak-anak bawa kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan kekuatan baru dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, firman-Mu tidak akan sia-sia kembali kepada hamba-Mu, tapi firman-Mu akan bertumbuh berbuah banyak kepada setiap kami yang mendengarkannya. Jadilah itu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Teristimewa yang menjadi berkat kami bagi gereja dan Bukit Sion ini, terutama bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Oh haleluya, sekalipun hamba-Mu sudah selesai mendengar firman pada siang hari ini, tapi firman-Mu tetap Engkau tidak pernah berhenti, hingga firman tetap berkumandang dalam pikiran kami, pendengaran kami Tuhan, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu di siang dan malam. Di dalam nama Yesus Kristus kami menjadi berkat bagi banyak orang, teristimewa bagi gereja Tuhan di tempat ini, dan teristimewa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Ada yang mau didoakan? Semua sudah diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik.